Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi yang ada di dalam Excel, yaitu adalah fungsi VLOOKUP. Apa itu fungsi VLOOKUP? Yaitu adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil data suatu tabel, dimana karena data itu disajikan secara umumnya tabel ya. Jadi keterangannya utama, terus kemudian di sebelah kanannya adalah data-data yang mengikuti. Jadi data ini akan dijadikan suatu data source yang nanti diambil berdasarkan key yang sudah ditetapkan. Jadi untuk key-nya itu biasanya digunakan adalah yang paling ujung sebagai penanda daripada masing-masing isian daripada satu baris. Itu ya. Kita langsung masuk saja. Untuk ini data awalnya adalah saya punya suatu tabel. Ini tabel nama-nama makanan ya. Dari mulai kodenya, terus kemudian namanya hingga harganya. Nah, di sini kita akan mengambil data nama dan juga data harga dengan menggunakan hanya kode saja yang diinputkan. Baik, kita masuk ke caranya. Jadi yang pertama, kita misalkan kita mau ambil yang ada di sini ya. Misalkan kita mau mengambil data M003. Misalkan kita mau ngambil data ini dulu ya. Jadi caranya untuk VLOOKUP itu adalah kita klik fungsinya, terus kita cari ini VLOOKUP. Kita klik. Nah, VLOOKUP ini memiliki variabel. Yang pertama adalah value. Value itu adalah kata kuncinya, kata kunci dari data yang mau kita ambil. Nah, kita mau ambil adalah data M003. Berarti ini dimasukkan M003. Terus kemudian yang berikutnya adalah tabel array-nya. Jadi data ini dari tabel mana, istilahnya seperti itu. Kita ambil tabelnya adalah kita blok saja karena dia menggunakan range. Data inputannya adalah menggunakan data range. Ini kita ulangi ya. Jadi lookup value itu adalah datanya, terus kemudian tabel array ini adalah ini data tabelnya, terus kemudian kolom indeks. Kolom indeks itu adalah kolomnya ini, itu ya. Jadi misalkan kita isi angka 2. Kalau ini opsional, jadi tinggal diklik OK. 2 itu berarti 1, 2, 3. Berarti dimulai dari angka 1. Ya, urutannya dimulai dari angka 1. Ini ya. F4 adalah yang ingin kita cari. Terus kemudian data tabelnya. Terus kemudian kolom keberapa. Jadi misalkan kalau ini nanti diganti, misalkan kita cari 5, maka otomatis dia akan juga mengikuti. Maka kalau untuk data harga, kita juga bisa menggunakan cara yang sama, yaitu kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP lagi,
data yang diambil kuncinya adalah sama, tabelnya adalah sama, jadi di blok saja tabelnya. Terus kemudian kolomnya, kalau tadi kita ambil nama, berarti kita ambil harga, berarti di kolom ke-3. Sudah. Jadi maka secara otomatis kalau misalkan ini saya ganti angka 8, maka otomatis dia akan mengikuti. Ini ya, bebek goreng 18.000. Saya mau ganti ini, nasi goreng 15.000. Data ini akan mengikuti data kuncinya yang ada di sini. Biasanya digunakan untuk beberapa aplikasi-aplikasi dari data dasarnya. Jadi misalkan kita punya database awalnya, data kuncinya ada di sini, yang ini tidak diubah-ubah, nanti dijadikan sebagai tabel referensinya. Jadi cara membaca daripada data ini adalah, kalau data ini di kolom kedua, jadi data kuncinya di kolom kedua pada tabel ini, keluarnya apa? Seperti itu. Ini adalah caranya. Saya mau lagi nih, misalkan di M003 misalkan. Nah, kalau misalkan kita ambil seperti ini, kita tarik ke bawah, M03 lele bakar 12.000, M009 bebek bakar. Ingat, ini ada satu perubahan ya. Lihat ini. Kalau misalkan ini kita ganti angka 1, apa yang akan terjadi? Rusak. Kenapa rusak? Karena data tabelnya berubah. Ya, di sini harusnya kan tetap B2 sampai dengan D11. Kan D11. Kalau di sini tabelnya bergeser, kenapa? Karena kita tadi tarik ya. Jadi supaya bisa mengunci, tabel ini terkunci, maka kita bisa menggunakan tanda dolar. Ya, tanda dolar diisi di baris dan kolom. Jadi istilahnya baris dan kolomnya dikunci pada rumus ini. Sudah dikunci, enter. Di sini juga sama. Karena kita menggunakan fungsi yang sama, maka ini dikunci juga. Supaya nanti pada saat ditarik, dia tidak berubah. Ya. Kita masuk, kalau M1 seperti ini. Sehingga data-data seperti ini bisa digunakan untuk penulisan nota. Nanti misalkan kita bisa menambahkan di sini. Misalkan ini adalah jumlahnya. Misalkan jumlahnya kita tulis 2 pesannya, maka di sini bisa kita buat model total. Ini dikalikan ini misalkan 30. Maka secara otomatis kalau misalkan ini diubah, maka ini juga akan mengikuti jumlahnya. Seperti itu cara membuat atau menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi ada satu fungsi lagi HLOOKUP. Kalau VLOOKUP kan kita ngambilnya secara data secara horizontal ya. Jadi data ini diambil satu. Kalau HLOOKUP yang diambil adalah model turun ke bawah. Jadi caranya sama. Seperti itu. Baik, untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.